Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, apakah ada di antara saudara sekalian adalah hamba Tuhan atau aktivis gereja? Saya ingin sampaikan hari ini, kata kunci untuk hidupmu ialah engkau sadar bahwa engkau hanya hamba, dan melalui itu Tuhan akan membuat engkau berbuah lebat, berguna bagi sesama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, beri kami hati yang rendah, beri kami sikap hati yang mau taat kepada Tuhan, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara pemirsa, bahasa dunia ini adalah lawan dari kata setia, tidak setia. Oh, saudara keliru besar. Alkitab tidak pernah katakan itu kepada kita semua. Lawan kata setia ialah apa? Pengkhianat. Itu dia Yudas. Jadi saudara harus ingat kata-kata ini juga dalam rumah tanggamu. Jangan pernah katakan, ya saya memang akhir-akhir ini kurang setia kepada keluarga saya karena engkau sudah mulai selingkuh. Bukan, engkau mengkhianati apa? Janji nikahmu, bahwa engkau hanya mencintai satu perempuan ini. Nah, demikianlah kata firman Tuhan. Jadi maksud saya ini mengatakan ini supaya kita mengerti kata setia itu adalah kata kunci untuk kehidupan kita mengikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Dan saudara pemirsa, saya ingin katakan sesuatu kepada saudara-saudara sekalian. Apa artinya kata setia? Setia artinya memegang teguh janji dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup. Nah, dalam janji nikah kita mengatakan
Aku mencintai engkau baik dalam waktu cukup atau kurang, dalam waktu sehat atau sakit, sepanjang apa? Sampai maut memisahkan kita. Saya saja membuat liturgi kami untuk pernikahan, saya sebut seumur hidup kita. Tetapi sebelumnya ada uraian mengatakan bahwa sampai maut memisahkan. Itu namanya setia. Oh, cobalah saudara sekalian, baru ulang tahun pernikahanmu yang kedua atau ketiga, engkau sudah bersaksi, katakan, wah, puji Tuhan, suami saya ini orang yang setia, puji Tuhan, istri saya orang setia. Sudah diketawain orang. Bukan orang tidak menghargai engkau sudah setia selama 3 tahun, bukan. Tetapi kalau engkau mulai bersaksi, puji Tuhan, Tuhan memelihara rumah tangga kami, dan kami berdua ini kedapatan setiawan satu dengan yang lain. Waktu pernikahan perak 25 tahun. Puji Tuhan dan anugerah Tuhan. Tahun ini nanti kami akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Haleluya. Tidak bisa bayangkan. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau saya lihat wajah Ibu Selfie ketika dia sedang tidur. Saya membayangkan inilah perempuan, ibu-ibu yang sudah mengandung anak saya, walaupun cuma satu, selama 9 bulan 10 hari dulu. Dan kemudian wanita inilah yang sudah memasak untuk saya, merawat saya kalau saya sakit, dan banyak hal yang lain. Itu namanya setia. Di sini Tuhan mencari umatnya yang setia, yang tidak pernah mengkhianati dia. Dia mencari aktivis gereja yang setia dan tidak pernah mengkhianati dia. Dan kemudian ia mencari hamba-hambanya, ya ini yang terutama hamba-hambanya yang setia. Kalau hamba Tuhan, engkau bukan hanya setia kepada Tuhan saja. Tuhan tidak kelihatan. Engkau setia kepada siapa? Kepada gerejamu. Engkau setia apapun yang terjadi. Engkau katakan apapun yang terjadi, seperti waktu janji pernikahan, saya tidak pernah akan meninggalkan gereja saya. Barulah kemudian Tuhan bisa mempercayakan, kata Alkitab, perkara-perkara besar kepadamu. Sekarang mari saya menolong kita lagi untuk membaca satu ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan apa itu? Buah roh yang ketujuh namanya kesetiaan. Saya bukan percaya kepada angka-angka, saudara sekalian. Berarti inilah yang amat sangat penting menjadi sifat dan isi hatimu setiap hari. Setia kepada anggota keluargamu, kepada anak-anakmu. Setia kepada siapa lagi? Anak-anak setia kepada orang tua dong. Ya, jangan menjadi pengkhianat, saudara sekalian. Tuhan tidak akan bisa memberkati engkau kalau menjadi pengkhianat. Ujung jalanmu nanti lihat itu. Yudas mati gantung diri hanya gara-gara uang 30 keping perak. Gaji orang bekerja selama sebulan. Tidak kebayang lah itu. Kalau kami di Batam, gajinya 1 bulan itu 4,5 juta. Bayangkan mengkhianati gurunya dengan uang 4,5 juta. Ngeri, ya. Tetapi itulah akibat dari membangun sikap hidup yang tidak setia. Mulai tidak setia. Nanti silakan sudah baca Injil Yohanes pasal 12. Engkau akan mengerti di sana apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Yudas. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita kecil kesetiaan kita, maka kita juga kecil dipercayakan oleh Tuhan ke sesuatu yang berharga, yang bernilai, termasuk juga jemaat. Saudara sekalian, setelah saya melayani Tuhan sekarang
hampir 49 tahun saya melayani Tuhan sekarang tahun ini, dan saya percaya bahwa nanti sampai tahun keberapa saya masih diperkenankan Tuhan hidup, saya tetap menjadi hamba Tuhan yang setiawan, tidak pernah meninggalkan pelayanan, tidak pernah meninggalkan gereja yang dipercayakan kepada saya. Itu yang harus kita ingat. Jangan pernah lupa seumur hidup kita. Setialah kepada pasangan, setialah kepada gereja, setialah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah setia sampai mati menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib hari ini. Berikan di hati kami semua hati hamba, hati yang setiawan sepanjang umur hidup kami, memegang teguh janji seumur hidup kami, dan tidak pernah meninggalkan gereja kami, tidak pernah meninggalkan pelayanan kami, tidak pernah meninggalkan keluarga kami, dan kami kedapatan setiawan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.